Jadi dia nggak bisa membuktikan bahwa Allah menjadi manusia, itu nggak ada. Yang ada adalah hologos, artinya perkataan itu, perkataan itu, perkataan itu, sars agen itu menjadi kai askinosen, menjadi jadi dia nggak bisa membuktikan bahwa Allah menjadi manusia, itu nggak ada. Yang ada adalah hologos, artinya perkataan itu, perkataan itu, perkataan itu, sars agen itu menjadi kai askinosen, menjadi daging dan kemudian tinggal di antara manusia, enhemin, di antara kita. Nah, di situ saya cari mana datanya Allah menjadi manusia. Ternyata yang ada adalah firman, perkataan yang menjadi manusia. Lalu saya tanya tentang sifat kalam yang melekat pada diri Theos. Kan harus dia berkata melalui sifat. Tidaklah mungkin dia berkata kalau dia memiliki sifat berkata. Ternyata dia tidak bisa menunjukkan. Artinya, ya justru Tuhannya yang bisu. Gimana cara Tuhan bisa berkata-kata kalau tidak ada sifat? Bagaimana manusia bisa berkata tanpa mulut? Dia ada perkataan di benak, tapi untuk melampiaskan apa yang ada di benaknya itu tidak ada alat, tidak ada mulutnya, tidak ada kalamnya. Bisu dia. Langsung dimatikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Makanya saya katakan kamu biasa aja bang. Biasa. Makanya aku tanya tadi, Bil, kamu itu setiap hari bikin komal, buka komal, pakai pulpen, pakai kertas, seakan-akan kamu itu sudah prof. Materi-materi kayak gini, materi anak TK pun kau nggak bisa jawab. Bil. Oke, teman-teman, silakan kalau ada Oten dinaikkan, kita diskusi sebentar. Saya masih ada waktu 1 jam kurang lebih. Katanya semalam ada yang nyari Mas Zuma. Ada yang mau mualaf sama Bang Zuma, dia maunya nggak mau sama yang lain. Nah, itu mencurigakan itu. Kok bisa? Cuman tapi dia sumpah-sumpah kan, cuman itulah harus dikorek-korek dulu. Betul. Bukan anak domba apa nama akunnya. Cuman akunnya masih tetap palang salib saya tengok. Iya, masih pakai palang salib. Kalau dia mau tetap syahadatnya harus saya, itu perlu dipertanyakan ada apa. Kan banyak yang lebih paham dari Bang Suma. Sudah kami bilang, katanya saya tidak akan mempermalukan Bang Zuma. Saya betul-betul macam lah katanya kan, dipukul-pukulnya dadanya. Ini hati saya, macam-macam lah. Cuman dia nggak bisa on cam. Pengikutnya baru 28 atau berapa ya, akun baru kayaknya. Akun baru berarti. Kita harus waspada. Oh iya, sebentar jam 1 waktu Makassar ada yang mau syahadat di markas MMCI. Makanya saya sejam lagi meluncur. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Ini juga kemarin juga gitu. Ini ada Abdon ini mau nantang Bang Zuma ini. Wah, enggak. Ya udah dinaikin, Bang. Apa kabar semua? Dari pagi tadi mau naik banyak-banyak tapi nggak kelihatan orangnya. Mau jadi siluman kan? Naik Pak Amir. Nanti kayak Billy Man. Oke, sebentar kan. Abdul lagi. Jadi kita sebentar. Kita itu kalau seorang guru itu jangan kebanyakan teori gitu loh. Nggak baik kalau guru. Makanya langsung syahadat aja Bang Abdul, nggak usah banyak teori. Contoh gini, kalau apa STM lah, kalau dulu STM, kalau sekarang kejuruan apa itu ya. Jadi di bagian mesin nih, bagian mesin. Kalau hanya di guru bagian mesin, tidak mempraktekkan, hanya teori saja, ini kabulator, ini segala macam, murid-murid itu akan lamban, susah menerima serapan daripada pengertian yang disampaikan guru. Harusnya ada mobil, langsung, oh ini kabulatornya, ini businya, begitu gitu loh. Jadi paham, praktek paham gitu.
membawa mobil itu juga paham. Tapi kalau kita belajar tentang belajar apapun itu tanpa praktek, kita sulit menerimanya. Contoh, bicara Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan, ini kan sulit, bro. Apalagi Tuhan yang kalau untuk manusia susah loh, bro. Kalau menurut Bang Abdon itu mengenal Tuhan itu apakah harus ketemu atau kita mengetahui gitu loh? Karena kita punya keterbatasan dulu. Ya, karena kita manusia punya keterbatasan, kita harus bicara tentang keterbatasan yang mampu kita lihat, baru kita bisa bicarakan. Bisa kita rasakan, bisa kita ngajak ngobrol, kita bisa ngelihat perlakuannya, apa kekuasaannya. Ketemu Tuhannya. Sekarang kan sudah terbukti. Emang Pak Abdan sudah pernah ketemu Tuhannya, Pak? Sudah, manusia sudah pernah melihat. Kita kan dasar kita itu buku pelajaran itu adalah buku Alkitab. Itu yang kita pelajari. Oke, Saudara Abdon. Lalu bagaimana dengan konsep iman orang Yahudi, Bang, yang mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun? Ya, itu kan Yahudi. Kitabnya beda. Oh. Berarti Yahudi dan Kristen dalam konsep Tuhan dan objek Tuhannya berbeda gitu? Iya, berbeda pemahaman karena dia tidak melihat. Bukan berbeda pemahaman, objeknya, objek Tuhannya. Kan Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan apapun. Objeknya beda. Karena apa? Oke, berarti Tuhan Anda, dengarkan, berarti Tuhan Anda dengan Tuhan Kristen beda. Tuhan Anda dengan Tuhan Kristen. Ya saya kan ya, sorry. Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda beda. Ya beda dong. Yahudi. Oh beda. Nah sekarang kalau Tuhannya beda, Kristen ini dari mana? Makanya naturnya kamu lihat dulu, ya. Bang, Yahudi, kita bicara tadi Anda mengatakan jangan berteori. Kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Tidak ada yang serupa dengan dia. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tuhan tidak ada yang serupa dengan engkau. Itu kitab orang Yahudi mengatakan dan Islam mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, Kristen Tuhannya makhluk. Ini ajaran dari mana ini, Bang? Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu manusia? Itulah yang namanya teori dan praktek. Mereka hanya teori saja, sama seperti kamu. Tidak pernah prakteknya. Maksud ini sudah praktek bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengar. Ini sudah praktek ini. Ini adalah kalam, ini ketetapan Tuhan bahwa Tuhan sang pencipta tidak serupa dengan makhluk. Anda kemudian menteorikan dan mempraktekkan, dengarkan. Anda mempraktekkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Yang saya tanyakan, praktek yang seperti ini itu dipraktekkan dan dipercontohkan oleh siapa? Nabi mana yang telah mempraktekkan menuhankan manusia? Nabi mana? Coba. Oke. Tunjukkan ke kita, silakan. Jadi, kalau Yesus itu sudah mempraktekkan kuasa Allah itu, ya, itulah guru yang sebenarnya. Dia bisa berteori dan dia bisa mempraktekkan. Tapi kalau Anda belajar kepada guru yang tidak bisa mempraktekkan, bagaimana Anda tahu tentang mobil? Bang, mobil tidak ada di hadapan. Jangan potong dulu, saya ngomong. Saya ngomong nih. Enggak. Kalau di anak sekolah minggu mungkin bisa Anda berkhutbah. Di saya nggak bisa. Semua perkataan Anda akan ditapis. Gini, Bang. Yesus ketika mempraktekkan, pekerjaan yang dia praktekkan itu pekerjaan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Justru karena itu nih, guru itu biar murid-muridnya pintar, harus dia bisa berteori sebelum mempraktekkan. Nah, oke. Sebagai guru, sabar Bang, sabar. Sebagai guru dia mempraktekkan sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kalau sudah ditunjukkan itu prakteknya, baru murid-murid, oh ini guru, oh ini mobilnya. Kalau hanya teori, mobil. Bang, kedewasaan kita itu tercermin dari pola pikir kita. Pertanyaan saya sederhana. Yesus mempraktekkan sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia mempraktekkan Tuhan dan utusan. Hanya saja utusan itu kamu teori. Oke. Perkataan Anda saya garis bawahi. Ya. Anda mengatakan dia mempraktekkan Tuhan. Itu ajaran dari mana?
Ajaran dari dia sendiri, guru yang Di mana Yesus mengatakan bahwa aku Tuhan yang mempraktekkan sebagai Tuhan. Sementara dengar, saya kasih dalil. Yesus mengatakan makananku adalah melakukan pekerjaan, mempraktekkan pekerjaan yang harus aku kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapa yang mengutus aku. Di mana itu? Anda mengatakan dia mempraktekkan sebagai Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit. Dia kan Bagaimana dengan Petrus? Ya kan? Bagaimana dengan Petrus yang membangkitkan Nabita? Kita bikin bicara Petrus. Tunggu. Kalau membangkitkan orang mati itu adalah bentukan praktek ketuhanan, bagaimana dengan Petrus yang membangkitkan Nabita? Nabita bangkitlah. Gimana tuh, Bang? Iya, karena apa? Dia punya guru yang bisa mempraktekkan. Paham nggak? Paham nggak itu? Yes. Oke. Baik. Kalau Anda berguru kepada guru yang tidak mempraktekkan, tidak mampu mempraktekkan, Anda nggak perlu belajar sama guru yang tidak mampu mempraktekkan. Oke, saya kunci perkataan saudara. Yesus melakukan pekerjaan karena melihat Bapa melakukan. Petrus melakukan pekerjaan karena melihat Yesus melakukan, kata Anda. Sekarang yang mana yang Tuhan? Petrus atau Yesus atau dua-duanya? Atau tiga-tiganya dengan Bapa? Yesuslah yang kamu tampak. Itu namanya praktek. Kamu kalau berteori tidak kelihatan. Yesus mengatakan, aku tidak melakukan pekerjaan kecuali melihat Bapa melakukan. Berarti Yesus mencontoh. Siapa mempraktekkan? Dengarkan. Alamak. Yesus mengatakan, aku melakukan pekerjaan sebagaimana Bapa melakukan pekerjaan tersebut. Berarti Yesus mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Bapa. Petrus Anda katakan mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Berarti tiga-tiganya setara gitu, sama-sama Tuhan. Karena satu dengan yang lain saling mencontoh. Bukan mencontoh, melakukan. Bahwa namanya Allah Maha Pencipta, Dia bisa menciptakan. Dia bisa menciptakan, itulah guru sebenarnya. Paham nggak? Jadi kalau kita belajar pada guru yang hanya berteori saja, itu jong cuma. Bang, saya ajarin. Biar abang ini bisa paham. Di dalam kitab Saudara. Saya ajarin karena ini Bible. Saya lagi penginjilan. Dengarkan. Yohanes 5 nomor 19 jelas sekali dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mempraktekkan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mempraktekkannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Petrus Anda katakan mempraktekkan, membangkitkan Nabita karena melihat Yesus melakukan itu. Kedudukan Petrus dan Yesus sama-sama mencontoh kepada Sang Bapa. Apakah tidak hancur kedudukan Yesus sebagai Tuhan karena hanya mencontoh pekerjaan Bapa? Jawab. Yang guru yang mampu mempraktekkan itu, itulah guru yang sesungguhnya. Paham nggak? Kalau tunggu saya gantian. Kalau Anda tidak berguru kepada yang bisa mempraktekkan, kamu hanya berteori saja. Yesus melakukan yang katanya Tuhan Maha Pencipta, Maha Penolong, Maha Pengasih. Guru yang sebenarnya mempraktekkan itu adalah Yesus. Dan muridnya juga sama. Seperti yang Anda bilang tadi, Petrus bisa membangkitkan. Itulah guru. Berarti Petrus juga yang sesungguhnya. Berarti Petrus juga Tuhan. Bukan. Berarti Petrus juga Tuhan. Kan muridnya. Loh, kenapa dia murid? Kenapa dia murid? Akulah guru. Kan udah dibilang kamu harus belajar kepada guru yang nyata. Ya. Tapi Yesus belajar di mana? Lah, kamu kan sudah belat-belit kayak gitu kamu jawabnya. Biar belajar di mana? Dia guru. Sebelum dia guru, dia belajar di mana? Kalau saya tanya Tuhan belajar di mana, kan kamu bingung jawabnya. Nah, Tuhanlah yang tidak belajar karena Dia Maha Mengetahui. Yesus tidak Maha Mengetahui. Markus 11 nomor 13, musim buah ara pun Dia tidak tahu. Apakah pantas Dia menjadi Tuhan? Apa artinya itu? Apa artinya? Artinya Yesus bukan Tuhan. Perumpamaan apa itu? Tahu nggak? Bukan perumpamaan. Ini bukan perumpamaan. Jangan asal-asal Anda. Jangan asal-asal memelintir. Yesus mengakui, dengarkan, Bung, adalah lebih baik kita jujur terhadap akal kita ini. Pembeda antara kita dengan makhluk lainnya itu adalah akal. Di dalam Yohanes 7 nomor 16 jelas sekali Yesus dengan mulutnya berkata, ajaranku tidak berasal dari Yesus itu sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Dia guru, tapi dia belajar. Siapa yang sang guru? Bapa.
Mana buktinya? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bapak adalah ayah dan anak didik adalah anak, murid. Yesus adalah anak, dia murid yang berguru kepada Bapa. Makanya dikatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Yohanes 7 nomor 16. Yohanes 5 nomor 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya, tidak bisa mempraktekkan apa-apa tanpa melihat Bapa mempraktekkan sesuatu. Selesai kan sampai di sana? Maka Sudah, pertanyaan kan, saya ya. tadi, Bang, maka pernyataan saya di awal, sabar. Pernyataan saya di awal, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Yesus tidak serupa dengan makhluk, apalagi menjadi Yesus. Selesai. Silakan. Oke. Saya pengen tahu kamu jawab. Kapan Allah itu, Bapa itu mempraktekkan? Nah, bagus Anda bertanya seperti itu. Al-Quran menerangkan bil bayyinati waz zubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus engkau Muhammad. Aku menurunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan, apa yang telah diatur, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi hukum-hukum kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi pekerjaan Allah adalah mengajarkan kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Maka para rasul, para nabi mengajarkan, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Makanya dikatakan aku datang untuk mengajarkan apa yang diinginkan oleh pencipta agar engkau lakukan dalam kehidupanmu. Seluruh nabi mengatakan itu. Yesus pun demikian. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kenapa yang seperti ini Anda tuhankan? Oke, silakan. Jadi apa yang bisa dipraktekkan oleh Muhammad yang Anda sebut tadi itu? Menyembah kepada Allah, mengajak Bani Ismail seluruhnya, Bani Adam seluruhnya untuk menyembah satu hakikat pencipta langit dan bumi, Allah yang maha suci, maha tinggi. Oke, saya hargai pendapatmu. Artinya teori-teori mempraktekkan itu harus perlu. Anda sudah ngambil Petrus. Petrus bisa mempraktekkan gurunya yang sudah diajari, bisa membangkitkan orang mati, kamu sendiri menjawab. Nah, kira-kira kamu bicara tentang Muhammad, apa yang bisa dipraktekkan? Loh, Bang, dengarkan saya, Bang. Ketika para nabi itu datang, ditolak oleh kaumnya, maka penolakannya ini dibekali oleh Tuhannya yang mengutus dirinya agar diakui sebagai nabi dengan bekal-bekal mukjizat. Mukjizat itu muncul ketika ada penolakan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, perlawanan yang dihadapi bukan perlawanan seperti perlawanan bangsa Israel kepada para nabi. Perlawanan yang dihadapi oleh bangsa kaum yang didatangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah perlawanan terhadap kalimat-kalimat Allah yang datang dari langit dengan puisi-puisi mereka. Karena mereka orang Arab memang diakui dengan kemampuan dan kemahiran mereka berpuisi. Maka mujizat yang diberikan oleh Allah, kemampuan mematahkan seluruh kalimat-kalimat puisi indah yang ada di antara mereka dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Yesus datang kepada Bani Israel. Ilmu kedokteran pada saat itu berkembang. Yesus diberikan kemudahan keilmuan, mukjizat yang lebih tinggi daripada keilmuan yang ada pada masa itu, untuk mematahkan kemudian. Makanya dikatakan mukjizat, hal-hal yang mematahkan hal-hal yang lain. Itu yang dimaksud dengan mukjizat. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mempraktekkan membangkitkan orang mati? Tidak relevan dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya pada masa itu. Nggak relevan. Orang lumpuh berjalan itu tidak relevan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Relevannya hanya pada masa Yesus alaihissalam. Maka sekarang kalau Anda mengatakan ketuhanan Yesus itu didukung oleh dia mampu membuat orang lumpuh berjalan, maka saya katakan Ibu Ida lebih pantas Anda tuhankan, karena dia nyata di depan Anda sekarang. Ida Dayak. Yesus itu hanya ada di tulisan Anda, di kitab-kitab yang terjemahan demi terjemahan yang sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi Ida Dayak Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Tuhankanlah dia kalau Anda mau. Silakan. Jadi kita bicara tentang pedoman. Kalau guru itu mengajarkan ada bukunya, ya, tidak ada Ibu Dayak tertulis di Quran ataupun di Alkitab. Anda kan bicara Petrus ada tertulis di buku itu. Jadi jangan melenceng-lenceng. Cuma maksud saya, kalau pamannya Yesus berkata, akulah guru,
dan Tuhan. Kalau nggak setuju Tuhan ya Tuhan. Nah, Anda kan nggak menyimak di situ itu. Dia sudah ngomong, akulah guru, ya kan? Kalau dia sudah ngomong akulah guru, kenapa Anda tidak belajar? Oke lah, Anda tidak menuhankan dia, tapi belajar. Karena Anda belajar kepada Alkitab, apa yang kata-kata Yesus, Anda kan semakin pinter. Itu guru yang benar. Betul, Ya saya kan? belajar, Bang. Nah, Iya ini betul. kan. Makanya saya tidak menuhankan. Tunggu dulu. Silakan. Tetapi kalau Anda bicara tentang kitab di Al-Quran, ya, kitab di Al-Quran, kamu harus jujur, bedakan pemahaman kamu ketika kamu belajar di dalam Alkitab, ya, dan belajar di dalam Al-Quran. Bedakan. Nah, Yesus mengatakan, ini remeh-temeh ini bahasanya, remeh-temeh. Tapi ya, walaupun itu sebatas nabi bagi kamu, tapi Nabi Isa itu ataupun Yesus itu sudah mengatakan, akulah guru. Oke, Anda tidak perlu Anda tahu ikuti dia sebagai Tuhan. Akulah guru. Pilih yang mana? Belajarlah guru sama dia. Kata-katanya itu banyak cuma yang memang Justru saya apa gini, kita tunggu sebentar lagi. Yesus berteori tentang kata-katanya, tetapi teori kata-katanya itu semua akan terjadi. Itu harus kamu rangkum pelan-pelan. Kalau kamu belajar di dalam Al-Quran, kira-kira ada nggak sebagai guru yang ada di situ yang seperti Yesus ini? Begitu loh, kita harus fair. Kita belajar dalam pedoman buku. Ya, di pelajaran sekolah juga buku. Jadi maksud saya, Anda mempelajari 90% Anda berbicara tentang buku yang namanya Alkitab, tetapi Anda jarang sedikit, minim Anda mengatakan tentang apa yang dipelajari Anda dalam Quran itu, minim sekali. Itu yang saya rindukan, kamu nggak fair membuka itu semua. Gitu. Bang. Di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Fattakullah wa ati'un, wahai Bani Israel, taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Wa ati'un. Nabi Isa alaihissalam meminta Bani Israel untuk taat kepada dia. Sama ketika di dalam kitab saudara dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah setiap perkataan yang berasal dari dia. Nah sekarang, kalau Anda merujuk kepada ketaatan perkataan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus adalah seorang Muslim, dia taat. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, dia melaksanakan segala perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kesaksiannya dia, Bung, syahadatnya dia sangat jelas. Apa syahadatnya Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksian, ada persyahadatan yang dilakukan oleh Yohanes. Tetapi persyahadatanku, kesaksianku jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang membuat Abdon menuhankan aku, pekerjaan-pekerjaan itu justru membuktikan aku ini adalah utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus, persaksian Yesus tentang dirinya. Yang Anda gugat bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia mempersaksikan dirinya kok. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Sabar. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian seorang Abdon Sagala. Apa kesaksian itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat buta melihat, lumpuh berjalan, pekerjaan-pekerjaan itu, kesemua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang mengutus aku bukan setan, yang mengutus aku bukan PBB, yang mengutus aku bukan RI, tetapi pencipta langit dan bumi. Ini kesaksian beliau. Maka saya mengimani dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Nah, kalau Yesus sudah mempersaksikan dirinya seperti itu, Anda bisa apa? Kecuali yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripada aku Abdon, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ayo, sekarang siapa yang percaya kesaksian Yesus? Saya atau Anda? Silakan. Jadi gini, cuma biar fokus pembicaraan ini ya.
kamu harus pahami dulu, kamu mempelajari buku terbitan apa. Kamu harus tahu siapa yang menerbitkan ini, ya. Siapa yang penulis-penulisnya? Apakah memang orang paham-paham? Apakah memang orang pinter-pinter? Kamu harus tahu buku itu. Nah, guru ini yang mengajarkan lewat pedoman ini, itulah makanya orang-orang Yahudi yang sudah mengetahui tentang kitabnya, tapi masih belajar kepada Yesus. Kamu harus tahu, Yesus sudah memberi peluang kepada kamu, cuma akulah guru dan Tuhan dan Tuan. Terserah kamu. Pilih yang guru nggak apa-apa. Ya memang beda. Memang harus Tuhan, jangan Tuhan, Bang. Iya, 90%. Anda salah kalau katakan Tuhan. 90% Anda itu mempelajari dan terpikat dan terikat dan pintar Anda mengeluarkan karena ada buku aja yang Anda pelajari dalam kitab itu. Anda sudah pintar. Tapi Anda tidak mengakui siapa guru itu. Jadi Anda tidak paham. Ketika dipraktekkan, Anda pintar teori, tunggu dulu. Anda pintar teori, tapi tidak mengakui guru itu mempraktekkan. Anda tidak pernah hadir dalam praktek itu. Sampai kapanpun kamu selalu berteori cuma. Kamu tidak bisa bermujizat, kata Yesus, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Itulah yang katanya itu, kalau murid itu harus ada prakteknya, supaya dia lebih pinter. Begitu. Bang, sebelum Yesus itu jadi guru, dia jadi murid dulu, dia sekolah. Pahami dulu itu. Dan itu tidak disepakati oleh pencipta langit dan bumi. Gugur dia di sana. Kedua, tadi saya sudah membacakan data dari Al-Quranul Karim. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa'ati'un, dan taatlah kepadaku. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Wa'ati'un. Coba. Nah sekarang Anda menjadi Kristen, menjadi penyembahnya, Anda taat kepada siapa? Kepada Paulus. Tapi jangan bahas dia, jangan bahas Paulus dulu. Kita fokus kepada Yesus. Yesus ini sebagai guru mengajarkan apa rupanya kepada murid-muridnya? Adakah dia mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Adakah dia mengajarkan untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Adakah dia mengajarkan untuk kemudian membatalkan apa yang menjadi aturan, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum Tuhan? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan meski yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Itu yang pertama. Kedua, yang harus Anda perhatikan perkataan-perkataan saya setelah ini. Yesus ketika berdakwah kepada Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan waspadalah dan berhati-hatilah kepada bangsa Arab, waspadalah kepada Bang Zuma, waspadalah kepada apologet Muslim. Nggak pernah. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Paulus, waspadalah kepada Paulus, waspadalah kepada Paulus. Orang Farisi, ragi Farisi, keturunan Benyamin, keturunan serigala, penyesat, antikristus. Lalu kemudian dikatakan, celakalah mereka. Ular beludak, keturunan ular beludak. Kepada siapa kita harus waspada menurut Yesus? Kepada siapa? Kepada penulis-penulis kitab saudara, orang-orang Farisi. Di dalam Matius 15 nomor 23, Matius 23 nomor 15. Ya, jelas sekali Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, Matius 15. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau Anda itu mampu menelaah, menelusuri sampai kepada ujung daripada data itu, maka Anda akan mendapatkan agama Anda sebagai agama orang-orang yang ada sebagai ahli neraka. Kenapa? Orang Yahudi, Bang, orang Farisi, ahli Taurat, mendirikan sebuah agama. Agama yang didirikan bukan Islam, tapi agama yang didirikan adalah Kristen. Makanya saya katakan kepada Anda di awal pertemuan tadi, orang-orang Yahudi memiliki Tuhan beda dengan orang-orang Kristen. Ini kenapa? Karena ahli Taurat meninggalkan Yerusalem, keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan sebuah konsep, menjual anak Maria sebagai Tuhan, dan diaminkan oleh Romawi dan Yunani, menyebar sampai ke Indonesia, dan itu Anda menjadi pengikutnya. Apa kata Yesus? Celakalah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama, mentobatkan orang masuk ke agamanya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada mereka.
Satu-satunya agama yang dibentuk oleh orang Farisi adalah agama Kristen. Catat itu bang, jangan sombong. Jangan sombong terhadap kebenaran. Silakan. Oke, makasih. Saya bukan sombong, itulah ciri-cirinya kamu cuma. Kalau berteori itu terlalu panjang, prakteknya pendek. Prakteknya, contoh seperti saya guru. Ini mesin mobil, saya gambarkan dulu. Ini klepnya, ini dekselnya, ini kabulatornya, ini injeksinya. Itu muter-muter, murid yang mendengar itu gak sampai tergambar ke sana kalau tidak ada mobil itu dipraktekkan. Guru yang benar, Yesus sendiri yang mengatakan, akulah guru. Nah, jadi maksud saya gini, maksud saya, Anda 90% dari Anda berteori bercerita, tetapi Anda tidak mengambil satu pun dari kitab yang Anda pelajari. Kita harus fair gitu loh. Nah, selalu ini pembahasan. Kenapa? Karena memang terbitan buku ini diisi oleh yang diilhami. Gitu loh. Maksud aku, siapa gurunya murid-murid yang menuliskan ini atau orang-orang pengikut yang menulis ini, tak siapapun itu, dia berdasarkan kepada gurunya. Maka orang selalu memanggil guru, guru. Orang Yahudi pun mengakui dia seorang guru. Bang Abdon sebagai ahli Taurat. Maksud saya gini, cuma Bang Abdon gini. Mempelajari pernyataan saya, Bang. Jangan potong dulu. Mempelajari, saya juga mempelajari dalam sisi dua kitab ini. Saya pelajari walaupun terjemahannya saja, tapi saya yakin terjemahan itu ya tidak beda jauh lah, ya. Maksud saya di sini, Anda selalu berteori, tetapi Anda tidak pernah berteori di dalam kitab yang Anda pelajari. 90% Anda selalu meyakinkan buku ini, tetapi Anda mematahkan sendiri. Anda pelajari, tapi Anda patahkan. Guru yang mana Anda pelajari itu? Bang, gini bang. Untuk mengetahui sesuatu itu palsu, kita ambil sesuatu itu dan kita kaji. Untuk mengetahui uang itu palsu, uang itu kita ambil dan kita teliti. Untuk mengetahui cincin emas itu palsu, kita ambil cincin itu lalu kita uji. Itu teorinya seperti itu. Dan prakteknya seperti itu. Ilmu logikanya seperti itu. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab itu? Ya untuk membongkar bahwa ini bukan firman Tuhan. Tapi saya tidak sedang ingin membahas itu, Bang. Saya hanya ingin tahu dari Abang, orang Farisi ketika keluar dari Yerusalem, agama apa yang didirikan? Itu aja dulu poinnya. Agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi di luar daripada praktisi orang Yahudi itu sendiri. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya kepada saudara, agama apa rupanya yang didirikan oleh orang Yahudi di luar daripada praktisi Yudaism sebagai praktisi Torah? Tolong jujur kepada kebenaran. Ini kitab saudara, Matius 23 nomor 15, ada sebuah konsep yang diajarkan oleh orang Farisi di luar daripada orang-orang Yahudi, di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi itu sendiri. Tolong jawab saya dengan jujur, karena waktu saya tidak lama. Saya minta saudara jujur, agama apa yang didirikan oleh orang-orang Yahudi setelah mereka keluar daripada praktisi Torah itu sendiri? Silakan. Anda bicara agama, ya. Tapi Yesus tidak pernah, gurunya itu tidak pernah mengatakan agama, tapi memberikan edukasi tentang kehidupan ini, mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Jadi Yesus adalah bukan guru seperti kamu bilang guru dunia itu. Dia guru daripada kerajaan Allah, dia juga guru dalam dunia ini. Dia mempraktekkan apa? Dia mempraktekkan. Tunggu dulu. Dia mempraktekkan pengajarannya apa? Tentang siapa Bapak itu, tentang siapa dia, benarkah dia guru yang benar, tentang mempraktekkan itu, tentang penciptaan. Tunggu dulu, jangan potong. Saya tadi diam mendengarkan kamu lama, ya. Jadi guru yang sebenarnya itu tidak ada guru yang lebih hebat kalau tidak bisa mempraktekkan. Sekarang saya tanya, guru yang mana Anda ikuti? Nah, saya ngikuti Yesus, Bang. Saya ngikutin, makanya semua pernyataan yang saya katakan tadi adalah pernyataan Yesus. Anda sudah semua yang saya sampaikan ke Abang itu adalah pernyataan Yesus, pernyataan guru saya. Gini, kalau Anda kan seorang praktisi ya, ataupun seorang punya bela diri lah, ya. Yang namanya satu bela diri itu di zaman sekarang itu hanya satu Anda pelajari, Anda KO. Paham nggak maksud saya?
Anda lebih paham di Alkitab, tapi Anda lupa dasar-dasar kamu yang ada di Al-Quran. Anda tidak menguatkan. Anda tidak kuat di situ. Kalau Anda kuat di situ dasar kitab perguruan kamu, bawakan itu kitab ini gitu loh. Jangan kamu masuk tapi nggak tahu tentang apa perguruan ini yang punya Alkitab. Anda mengajari tapi hanya teori. Anda bukan murid dari satu perguruan ini. Ini kita bicara bela diri dulu nih. Tapi dasar kamu bela diri kamu itu, yang dasarnya itu, tapi kamu tidak mempelajari. Kenapa? Kamu lemah mungkin di situ untuk mengalahkan perguruan ini. Kan gitu simpelnya. Maksud saya, mana prakteknya bela diri kamu yang dalam kitab itu, berikan kepada jurus-jurusnya untuk menghantam yang namanya Alkitab ini. Jangan Anda mempelajari kitab Alkitab, tapi kamu sendiri mematahkan. Kan lucu itu. Bukan murid yang baik seperti itu. Abang, harusnya itu abang begini berpikirnya. Ini orang bukan dia punya kitab, kok dia lebih tahu daripada saya. Dia guru kungfu, tapi kitab-kitab kungfu, ya, dia selesaikan dengan mudah. Kok saya sendiri tidak? Kamu berteori. Enggak, Anda sombong terhadap kebenaran. Bukan, saudaraku. Bukan Anda sombong dan angkuh terhadap kebenaran. Adakah yang salah yang saya sampaikan dari tadi, dari perkataan-perkataan Yesus? Ada. Menurut Anda ada tidak? Ada yang salah. Yang mana yang salah? Anda hanya mencomot dari perguruan itu. La haula wala quwata illa billah. Bung, Al-Qur'an, dengarkan. Baik. Satu menit. Saya klarifikasi. Satu menit. Okay. Gini bang. Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalal li bani Israel. Nabi Isa itu sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Dia diberi nikmat kenabian. Ini Al-Quran. Kami imani, saya mengimani, saya rangkulan, saya pelukan, saya ciuman dengan ayat ini. Nah, bagaimana dengan Yesus? Diterangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan saya bacakan. Hai orang-orang Israel. Nah ini, orang Israel yang diseru nih. Al-Quran mengatakan, mathalal li bani Israel. Tidak keliru kan? Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mukjizat-mukjizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Mathalal li bani Israel. Tidak ada yang salah kan? Kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dipertontonkan oleh Yesus adalah sebagai tanda bukti dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran tidak salah. Pernyataan saya tidak keliru. Yang bermasalah sekarang adalah Anda mempertuhankan sesuatu yang keluar daripada kaidah-kaidah yang diajarkan oleh sang guru tadi. Anda mengatakan dia guru. Tapi sang guru ini tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Anda tuhankan. Ini sebenarnya yang menjadi murid durhaka saya atau Anda? Silakan bang. Meow. Silakan Bang Abdon, silakan. Waktu saya 1 menit. Saya masih ada 15 menit lagi ya, teman-teman. Ya, jadi silakan gini. Bang Abdon. Oke, makasih. Jadi sebenarnya kalau teori itu A sampai Z bisa aja, tapi kita yang saya butuhkan di sini praktek. Kalau guru itu bisa mempraktekkan, memberi praktek kepada muridnya, muridnya juga sama seperti itu. Anda sudah bilang Petrus. Nah, kalau tidak berguru kepada yang tidak bisa mempraktekkan, itu Anda tinggal pikir sejauh mana Anda bisa hanya teori saja. Contoh nih, Tuhan kata orang tidak terlihat benar. Tapi hanya teori saja dia. Tuhan ini begini, Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Itu fakta.
tidak nyata ada di bumi ini. Tapi Yesus adalah guru yang benar. Dia mempraktekkan tentang siapakah Tuhan itu, siapakah Bapa itu, bagaimanakah dia. Dia sudah mempraktekkan, datang untuk mengajari murid-muridnya, yaitu mengajari anak-anaknya, mengajari hamba-hambanya kepada semua manusia. Itulah guru yang benar. Jadi maksud saya simpel saja. Jika Anda belajar kepada guru manusia, Yesus sudah berkata, percuma kamu beribadah kepadaku, sebab ajaranmu adalah ajaran manusia. Itu kata Yesus. Jadi maksud saya di sini, kita nggak perlu jauh melompat. Tapi kita harus sadar, kita sebagai berguru dalam satu kitab ini, satu buku ini, boleh kita bandingkan dengan yang lain-lain. Siapakah manusia yang Anda sebut itu, kalau Anda mengatakan Isa Al-Masih, Yesus adalah manusia yang bisa mempraktekkan yang namanya Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha semuanya, hanya Yesus yang bisa mempraktekkan semua. Yang lain tidak ada. Itulah guru yang benar. Silakan. Oke, Abang, saya masih melihat pada diri Abang ini ada tanda-tanda untuk mendapatkan hidayah. Sayang sekali Anda tidak menggunakan akal di dalam menakar setiap ucapan-ucapan Yesus dan juga ucapan yang saya sampaikan. Jadi gini Bang Abdon, kalau Anda berbicara mengenai praktek, berarti Anda akan saya giring kepada kondisi di mana Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia bukan Kristen, Yesus itu. Tadi di awal Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Anda keliru. Matius 5 jelas dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi agama yang kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Kepada siapa? Orang-orang ahli Taurat kan? Kepada Bani Israel. Kenapa? Dengarkan Bang. Pada saat Yesus berkata, di depan Bani Israel di situ tidak ada penyembah mereka. Penyembah Yesus. Tidak ada orang-orang pemakan babi di sana. Tidak ada orang tidak bersunat di sana. Camkan itu baik-baik. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 5, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus tidak mungkin dikerumuni oleh orang-orang kafir. Satu. Yang kedua, di dalam pengajaran Yesus, Bang, Matius 23, nomor 23, Matius 23 dari satu perikop Anda baca dari nomor 1. Yesus meminta kepada murid-muridnya agar jangan seperti ahli Taurat. Kenapa? Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Tidak ada bedanya dengan Kristen hari ini. Mengambil kitab perjanjian lama tapi dia tidak praktekkan. Bahkan tadi di awal Anda mengakui Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama beda dengan Tuhan Anda. Itulah bukti. Yesus mengatakan apa? Jangan kau ikuti mereka. Makanya saya tidak ikuti Kristen. Karena orang-orang ahli Taurat saja yang menteorikan tapi tidak mempraktekkan Taurat, kami tidak perlu ikut kepada mereka. Kami nggak percaya. Nah itu poin. Kemudian, Bung, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah guru dan murid yang baik adalah mencontohi apa yang dipraktekkan oleh gurunya, maka saya katakan Andalah yang kena dengan pernyataan Yesus. Percuma mereka menghormat kepada aku, tapi apa yang mereka lakukan adalah perkataan manusia. Anda menuhankan Yesus, menyembah Yesus, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu ajaran siapa? Ajaran manusia, bukan ajaran Yesus. Coba kita lihat. Yesus mengajarkan kemudian bersyahadat. Yohanes 17 nomor 3. Persaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36 yang saya bacakan kepada saudara. Beliau mempersaksikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan dia adalah utusan Tuhan. Kemudian Yesus mengajarkan umatnya untuk ibadah. Ibadahnya itu sholat. Sholat itu sujud dalam beribadah. Berdiri, ruku, sujud. Itu dipraktekkan oleh Yesus. Anda tidak mempraktekkan itu. Yesus sunat. Yesus berpuasa. Itu bukti bahwa beliau itu adalah Muslim. Taat dia beragama. Di dalam menerima perintah, dia mempraktekkan perintah itu. Makanya dikatakan bahwasanya pekerjaanku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Bahkan berkata pun, Yesus tidak berkata-kata dari diri sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ketaatannya mencerminkan dia seorang Muslim. Sementara Kristen, ya satu menit lagi Bang. Sementara Kristen ini adalah sebuah sekte yang didirikan atas dasar pembatalan hukum-hukum Taurat dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Maka Kristen muncul tidak lagi melakukan hukum Taurat. Sama enggak dengan ajaran Yesus? Tidak, beda.
Nah, kalau Yesus guru, sejatinya jadilah murid yang baik seperti saya. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya aminkan, yes, oke Yesus, kamu diutus untuk Bani Israel. Aku menyembahnya kepada yang ada di surga. Oke Yesus, kamu menyembahnya ada yang di surga. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Oke Yesus, saya percaya bahwa Tuhan yang mengutus Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Engkau hanyalah utusan Tuhan. Saya percaya, saya murid yang baik. Anda percaya? Tidak. Anda membantah itu semua. Silakan. Oke. Jadi kembali lagi, kamu selalu berteori ya. Kalau di Alkitab itu ada tata cara bersunat, karena kamu yang bilang sunat ya. Ada tata cara bersunat, ada yang memerintahkan sunat, kepada siapa diperintahkan perjanjian sunat itu. Semua lengkap jemaah. Kalau Anda mempelajari dalam kitab Al-Qur'an itu, mana ada kata sunat, siapa yang mengajarkan sunat? Paling kamu nanti bilang itu milahnya Ibrahim, tapi di situ harus tercatat jemaah. Jadi kamu harus mengakui jujur, Anda yang mengatakan itu, tapi Anda diserang kembali oleh perkataanmu. Kalau di Alkitab itu tidak ada Yesus melarang orang yang tidak bersunat. Tunjukkan kepada saya, karena itulah guru yang benar. Pahami itu jemaah. Jadi maksud saya, jika Anda ada buku yang bisa kita pedomani sesuai teori, sesuai praktek. Katanya kalau guru itu bisa menciptakan, muridnya juga harus bisa menciptakan. Itulah guru yang benar. Jadi kalau guru hanya berteori, muridnya pun hanya selalu berteori. Ini simple ini pengajaran ini. Makanya dari kata-kata itu kamu sudah menjalani ya, kamu sudah menjalani membuka kitab itu, membuka buku itu. Kamu semakin pintar, kamu harus mengakui itu. Olah pikiran kamu semakin pintar tentang Tuhan itu. Dan sedikit kamu bantah, dan sedikit kamu bantah. Tetapi jika kamu mempelajari kitab yang satu itu, ya Quran itu, Anda akan tidak tahu. Karena tidak bisa diserupakan Allah itu, tidak sebagai makhluk Allah itu. Nah, prakteknya, jujur, Anda juga nggak tahu. Tapi Yesus sudah mempraktekkan tentang siapa Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu menciptakan, bagaimana dia memberikan mujizat. Semua dia bisa katakan itu. Dan apa yang dikatakan oleh guru itu, Yesus itu, terbukti semuanya. Jadi maksud saya, jemaah, biar semakin mendalam, saya minta selalu kamu memberitakan sesuatu, mengajari murid-murid, tapi kamu ambil buku yang bukan kamu pelajari sesungguhnya. Itu kekurangan kamu. Nah, kalau kamu bisa memperbandingkan dengan jujur, dengan fair tentang sejarahnya, tentang nabi-nabi, nabi manakah itu, bagaimanakah itu, di antara dua kitab ini, kamu harus fair. Ya, siapa yang membuktikan di situ lebih lengkap? Apalagi bicara sunat. Sunat itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham. Oke, dan itu satu budaya bagi orang-orang Yahudi. Sunat itu harus disunat. Bukan karena agama juga mereka disunat. Setiap yang bukan pengikut daripada itu orang-orang suku-suku yang lain, itu sunat. Itu budaya Yahudi. Dan Yesus pun ikut di sana. Tapi tidak ada masalah sunat dan tidak sunat dibicarakan oleh Yesus. Itu guru yang benar. Yang bersunat atau tidak bersunat, itu tidak masalah kepada guru itu. Guru yang benar tidak memandang orang itu miskin atau kaya atau bagaimana. Itu guru yang benar. Tapi kamu selalu mengatakan seperti orang Yahudi, harus sunat. Kalau tidak sunat, harus dibantai, harus ini. Guru yang mana kamu dapati itu sebelum Yesus? Kan kita harus fair. Guru yang benar itu, ahli Taurat pun yang tahu tentang bagaimana tata cara beribadah mereka, memanggil Yesus adalah guru. Tapi mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tidak masalah. Dia sudah diakui diakui sebagai guru. Contohnya saja, teori-teori dalam dosa, dalam hukum-hukum, banyak sekali dalam hukum Taurat itu. Banyak sekali, ada 10 pelita ada 600-an lagi, larangan-larangan, makanan, minuman, segala macam. Tapi kamu harus tahu, jawab Yesus itu kepada orang-orang ahli Taurat bertanya, guru, kata ahli-ahli Taurat orang Yahudi, hukum manakah yang paling utama dan paling terutama? Murid-murid itu, orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus. Apa jawab Yesus? Hanya 2 cuma. Dari 100 ribuan itu hukum-hukum yang ada di Taurat itu, Yesus menjawab hanya 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hanya 2, universal. Kita bicara tentang Tuhan dan kita bicara tentang manusia. Semua itu kalau kita lakukan perintah guru ini, Anda tidak akan terlibat dalam dosa. Pahami, itulah hukum kasih. Nah, hukum kasih ini kamu bingung. Apa kasih itu? Apa kasih itu? Kamu sendiri kalau kamu membantu orang yang tidak punya,
Mereka menerima hukum kasih ada pada kamu Juma. Anda dapat hukum kasih itu dari kitab ini, tapi Anda tidak dapat hukum kasih di dalam Quran itu. Buktikan sama saya, ayo kita fair. Bagaimana Tuhan itu memberikan pengajaran? Siapakah yang mengajari di Alkitab? Tuhan sendiri. Siapakah yang mengajari tentang di Quran itu? Siapa? Kan kita harus fair gitu, biar kita lebih paham guru yang mana kita ikuti. Jadi jangan asal bilang bahwa manusia, Tuhan itu manusia, tapi Anda bicarakan ketika saya Tuhan itu seperti apa, Anda tidak bisa membuktikan seperti apa. Begitu. Silakan. Bang, tadi saya sudah mengatakan Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama. Laisa kamislihi syai'. Kita udah final di situ. Jangan Anda rubah-rubah lagi. Kristen sendiri yang Tuhannya sendiri. Yahudi dengan Islam sama Tuhannya. Kristen ini, jadi Anda jangan bangga dengan konsep itu. Ini konsep Tuhan Anda nggak usah Anda jajakan. Karena itu akan saya makan mentah nanti. Cukup ini yang kita bahas yang tadi. Nah, Anda mengatakan saya tidak ngerti tentang kasih. Bung, justru karena saya sedang mempraktekkan kasih, saya mengajak Anda untuk menjadi pengikut Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan, coba. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan, akan tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan, ada dua nih. Ya, sama-sama mengajar. Jadi kalau kasih kepada orang lain, ajari orang lain untuk mendudukkan perkara hukum-hukum Tuhan. Kalau sayang kepada orang lain, ajarkan orang lain untuk mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau dia tidak kasih, maka ajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda mengatakan, aku kasih kepada Tuhan, tapi Anda menggugurkan semua perintah-perintahnya? Baca Yosua 22 nomor 5. Bukti kasih kepada Allah, kepada Tuhan adalah menjalankan dengan sangat setia semua ketentuan-ketentuan yang dituliskan di dalam firman Tuhan berdasarkan apa yang diserahkan kepada Musa. Baca itu bang, itu kitab kasih. Yosua 22 nomor 5. Syarat kasih kepada Allah, kepada Tuhan adalah sangat setia. Itu dalilnya begitu. Engkau harus berlaku sangat setia kepada segala ketetapan, ketentuan, aturan, hukum-hukum yang dituliskan Musa. Itu. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa kasih kepada anak istri? Jangan ke orang lain dulu. Ke anak istri aja dulu. Anda mengajarkan mereka menjadi Kristen, sementara Kristen adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi sebagai orang neraka. Bagaimana Anda dikatakan kasih? Anda mengajarkan Kristen kepada anak istri Anda, sementara Kristen itu adalah agama yang tidak diajarkan oleh Yesus. Kristen itu adalah agama yang berdoa kepada Yesus, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Dan Kristen itu adalah satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan. Dan Anda tahu bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin Anda dikatakan kasih kepada anak istri? Anda mengajarkan satu konsep di mana konsep itu bukan diajarkan oleh Allah Bapa. Sementara Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apakah menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa yang ada di surga? Bukan. Apakah membatalkan hukum Taurat itu adalah kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Apakah menjadi Kristen, menjadikan Paulus sebagai rasul itu adalah kehendak Bapa yang ada di surga? Bukan. Maka di dalam Matius 13 nomor 50, orang-orang yang melakukan kejahatan akan dilempar ke dalam neraka. Bagaimana mungkin Anda disebut kasih kepada anak istri Anda kalau Anda membiarkan mereka dilempar ke dalam api neraka? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristen. Ke gereja hari Minggu, makan babi, pesta Natal. Yesus tidak lakukan itu. Kenapa Anda melakukan? Sementara Anda mengatakan kasih. Yang dikatakan kasih, taat kepada Allah, Tuhannya Yesus, dan taat kepada Yesus, utusannya Allah. Itu baru kasih. Kasih kepada Allah, mengajarkan manusia, mengajarkan kepada saudara Abdon untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu yang dikatakan kasih.
Kalau mengajarkan menyembah kepada manusia, itu bukan kasih, itu laknat. Anda mengajarkan laknat. Laknat kepada Allah, laknat kepada sesama manusia. Dengan mengajarkan mereka menjadi Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen itu apa. Itu yang perlu Anda pahami. Saya satu sesi lagi ya. Habis ini saya pamit. Silakan. Tunggu dulu ya. Jadi Anda dari tadi ya benar saya omongin. Kamu mempelajari kitab yang mana? Jangan lupa kulit dari kacangnya dan lupa kacang dari kulitnya. Anda mengatakan kasih, dasar kamu kitab suci Alkitab. Guru yang benar adalah mempelajari kitabnya sendiri dan disampaikan. Kalau Anda bicara tentang kasih tapi tidak ada prakteknya yang Anda pelajari, itu sama dengan di 2 Petrus 2:3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dan kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya. Baca itu cuma 2 Petrus 2:3. Dan karena sekiranya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi maksud saya, Anda harus guru yang benar. Kalau saya bicarakan tentang kasih, Anda jangan isapan jempol kasih-kasih tapi tidak ada tertulis dalam kitab yang Anda pelajari. Harus fair gitu loh. Jadi saya tahu tentang kasih itu seperti apa yang tertulis di dalam kitab yang Anda pelajari. Anda mengambil kitab Alkitab. Jadi nggak fair dong begitu. Guru yang benar itu mempelajari tentang kitab yang diserahkan kepada murid-muridnya, bukan kitab Alkitab yang kamu serahkan. Kitab Quran itu yang diserahkan, dibaca pengertiannya, dibaca pemahamannya. Maksud saya di sini cuma biar kita lebih paham. Anda sudah satu langkah lebih maju karena Anda mempelajari Alkitab. Nah, tapi karena terlalu maju, Anda tidak mampu menceritakan apa yang kita bahas tentang kasih. Pedoman kita itu sebagai guru adalah terbitan yang Anda buku, itulah yang dipelajari. Jangan yang lain-lain. Itulah guru yang benar. Maka dari itu, jangan sampai kamu cuma tertulis di 2 Petrus 2:3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dan kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadilah guru yang benar, cuma Anda bisa tahu tentang apa yang disampaikan tentang kasih. Kalau tidak ada tertulis tentang kasih yang diajarkan oleh Tuhan atau diajarkan oleh guru yang Anda yakini di dalam Quran itu siapa, jangan kepada guru seperti yang lain, ya, kepada manusia. Karena Yesus mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran mereka adalah ajaran manusia. Ajaran manusia tentang Tuhan tidak mampu menceritakan tentang Tuhan. Hanya Yesus sebagai Tuhan, dia bisa menceritakan tentang Tuhan dan kerajaan Allah. Jadi guru yang benar adalah Yesus sudah mengatakannya, akulah guru dan Tuan. Oke? Silakan. Iya. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Saya sedang berbicara dengan orang Kristen. Beda kalau saya lagi internal Islam tentang kasih sayang, pasti larinya ke Al-Quran. Jangan Anda ragukan tentang Al-Quran, tentang perintah kasih. Di dalam kitab saudara tidak akan pernah Anda temukan data perintah saling menyayangi. Nggak ada. Yang ada cuma kasih, mengasihi. Sementara kasih itu levelnya rendah dibandingkan sayang. Di Al-Quran kasih dilengkapi sayang. Di kitab mana nggak ada sayang, yang ada hanya kasih. Nah, kalau Anda berbicara tentang Al-Quran, Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Itu jelas tuh. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Surah At-Taubah ayat 24. Itu kasih sayangnya itu jelas sekali. Bagaimana perintah Allah di dalam kehidupan umat Islam agar mereka kemudian menjaga anak-anaknya, hartanya, istrinya dari api neraka. Dengan cara apa? Mengajarkan mereka untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Seirama dengan yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izal hasana wajadilhum billati hiya ahsan.
Serulah abdon, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Ini perintah, ini wujud kasih sayang di Islam. Kalau Anda ingin mengorek kasih sayang di Islam, kalau di Anda kasih sayang itu apa? Kasih itu apa? Menghilangkan ajaran Tuhan. Itu yang Anda maksud kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Dengan cara apa? Dengan memerintahkan mereka jangan lagi taat kepada Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kita telah dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Dimerdekakan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya kalian tidak disebut lagi hamba, tapi anak. Kenapa? Kalian tidak menghambakan diri. Apakah itu disebut kasih sayang? Tidak. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Al-Quran menerangkan. Kapan kamu tahu mempraktekkan? Praktek apa, Bang? Teori kan itu. Siapa guru praktek apa? Praktek apa, Bang? Ayat yang Anda bawakan. Kami mempraktekkan setiap saat. Saya mempraktekkan setiap saat mengasihi. Saya mempraktekkan setiap saat saya mengasihi. Dari mana saya mempraktekkan setiap saat saya Siapa guru Anda? Maksudnya apa ini? Siapa mempraktekkan itu yang Anda? Al-Quran guru saya. Oh, Al-Quran. Al-Quran guru saya. Bagaimana iya, cara mempraktekkan betul. itu? Baginda Rasulullah Muhammad, dengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengubah semua pokok-pokok ajaran kesyirikan menuju kepada keselamatan. Apakah itu kurang? Oh, jadi guru yang mengajarkan manusia, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan kasih sayang itu kepada seluruh umat manusia. Makanya kedamaian itu muncul di Indonesia ini. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, apa yang terjadi? Nah, kenapa Indonesia dulu kerajaan? Itu dulu poinnya. Dulu bukan Indonesia, ini kerajaan. Ya, justru itu kerajaan Islam berdiri dengan kokohnya di Nusantara ini. Ya, Anda kan minta yang mempraktekkan siapa? Siapa mempraktekkan itu? Kan Islam yang mempraktekkan ajaran kasih sayang itu justru dipraktekkan oleh Islam. Anda ini sesi terakhir saya loh, ya. Ini sesi terakhir saya loh. Oke? Jadi kalau Anda kemudian ingin melihat apa yang dipraktekkan oleh Islam, tengoklah Islam. Anda hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Anda terancam? Kok ada hubungannya terancam apa? Bagaimana? Terancam apa itu maksudnya? Loh, kalau saya berbuat jahat, Anda kan mengatakan siapa yang mempraktekkan? Kamilah yang mempraktekkan kasih sayang ini. Bawakan dari kitabmu. Kalau di Alkitab tadi yang saya bacakan tadi apa? Enggak ada. Di kitab saudara itu perintahnya bunuh. Di kitab saudara itu perintahnya bunuh. Ya Allah ya Karim. Ada, Bang. Kalau saya temukan ada gimana? Iya, saya tahu maksud kamu. Saya tahu maksud kamu. Perintah Tuhan Yesus itu beda, kamu tahu nggak? Apa perintahnya? Menyembah Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihi Tuhan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Ternyata Anda memang tidak mendengarkan penjelasan saya. Kasihi Tuhan Allah itu dengan cara apa? Dengan ketika Yesus kasihi Tuhan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara membatalkan perintah-perintahnya atau gimana? Bukan, prakteknya kita. Prakteknya. Sekarang mari kita lihat. Selama Yesus dengar. Ini pernahkah Yesus menyakiti orang? Pernahkah Yesus menyembuhkan orang? Pernahkah Yesus menolong orang? Yesus, Bung, Yesus bukan hanya menyakiti orang. Yesus membuat Allah murka semurka-murkanya. Nah, itu teori. Yesus membuat Tuhan marah. Oh, tidak. No. Saya kasih dalil. Dengarkan dulu. Sabar. Kalau perlu lepaskan kacamatanya biar Anda bisa dengar dengan baik. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat ini dengan perkataan. Orang Kristen tidak lagi tidak mempraktekkan dengan perbuatan. Sabar. Anda kan minta data kan? Saya kasih data. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan sendiri yang memproklamirkan, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan
mempraktekkan hukum Taurat ini dengan perbuatan. 1. 2. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah setiap orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. 2. Apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian? Membebaskan orang-orang Kristen untuk tidak mempraktekkan perintah-perintah Tuhan. Apa akibatnya? Dia mati secara apa? Terkutuk. Kalau matinya saja terkutuk, jangan mimpi dia mau masuk surga. Oke? Kenapa? Ini, saya kasih data. Sebelum Anda bicara, saya kasih data. Yesaya 44 nomor 9. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke dalam bait suciku. Ayo. Baca Yehezkiel, sahabat, Yehezkiel 66. Orang yang makan babi akan dihanguskan dengan api yang menyala-nyala. Oke? Jadi bagaimana mungkin kemudian dengar, bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak mempraktekkan hukum-hukum Tuhan, dikarenakan Yesus telah membatalkannya menurut Paulus, Yesus ini bisa selamat? Gak bisa. Yesuslah orang yang akan tinggal di dalam api neraka secara kekal abadi. Kalau kita mengikuti perkataan Paulus, tapi itu adalah fitnah. Yesus tidak pernah membatalkan, tapi difitnah. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu fitnah. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 17:16 dikatakan apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu Bang. Itu perkataan Yesus. Batal makanya antara Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu berbeda. Makanya syariat yang dilakoni oleh orang Yahudi dengan syariat yang diperhatikan oleh Kristen itu berbeda. Apa buktinya? Itu membuktikan bahwa Kristen ini bukan ajaran Yesus. Demikian dari saya Bang Abdon, teman-teman yang ada di sini, sabar-sabar Anda boleh tanggapi, saya dengarkan nanti. Saya pamit dulu. Bang Zuma. Jadi silakan. Jadi saudara Abdon ini dia menuntut kepada Bang Zuma karena Bang Zuma membahas Bible. Biarin dulu. Saya mau ngomong dulu. Saya biar selesaikan dulu dengan Zuma. Jadi pemahaman tentang hukum Taurat, pemahaman tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, kamu tidak mengerti ajaran siapakah yang layak penggenapan itu, ya. Kalau Anda makan babi, sunat, Anda tidak tahu apa yang dikatakan Yesus tidak pernah dalam rangka untuk menghilangkan satupun dari hukum Taurat itu. 10 perintah Allah cuma tidak ada namanya sunat di situ. Tidak ada yang namanya makan babi di situ. Jangan dulu potong. Jadi pemahaman apa ini, kamu tidak tahu apa kitab Taurat, apa yang namanya kitab Mazmur, Yesus. Jadi perbedaan makna yang guru sebenarnya yang bisa memerintahkan yang benar adalah Yesus. Contoh, pahami ini di Quran juga ada, di Taurat juga ada. Ada larangan, ada perintah jika wanita yang berzina harus dihukum rajam. Itu orang Yahudi itu. Wanita yang berzina kedapatan harus dihukum rajam. Itu perempuan yang berzina itu dibawa oleh ahli-ahli Taurat orang-orang Yahudi ke hadapan Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus sang guru itu, "Guru, di dalam titah kami, di dalam hukum kami, jika ada berzina perempuan maka wajib akan dilempar sampai mati atau dihukum rajam. Bagaimana pendapatmu, guru?" Itu kok kata orang-orang Yahudi. Nanti Anda bisa cari di Alkitab, ya. Nah, apa jawab Yesus? Ya, itulah guru yang benar. Jawab Yesus, padahal di kitab aku udah tamat itu, Bang. Aku udah tamat. Kamu tamat menghafal, ya. Padahal di kitab mereka, orang Yahudi yang taat kepada hukum itu tunduk kepada perkataan Yesus. Kalau begitu, kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak punya dosa, tidak berdosa, baiklah melempar duluan. Oke, bayangkan itu perkataan Yesus mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat yang mereka taati, gugur mereka. Padahal di kitab itu harus dihukum rajam. Oke, nah perkataan Yesus,
Jika ada di antara kamu tidak berdosa, baiklah melempar duluan. Tidak satu pun terjadi mereka berani melempar perempuan itu. Apa kata Yesus kepada orang yang berdosa yang mendapatkan zina ini? Bagaimana anakku? Adakah yang melempar engkau? Apa kata perempuan itu? Tidak ada, guru. Ya. Kalau begitu aku juga tidak melempar engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah prakteknya Allah itu Maha Pengampun. Pernah nggak kamu pelajari guru yang sebenarnya memberi pelajaran di dalam kitab itu? Di dalam kitab itu, di dalam kitab yang kamu pelajari. Itu loh. Baik bang. Sekarang gini. Sekarang begini. Sekarang tunggu. Waktu saya tinggal sedikit. Sekarang saya tanya dulu. Tunggu. Wanita tadi diampuni dosanya atau tidak? Tunggu dulu. Jangan berbuat dosa. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Oke? Nah, kata-kata ini konteksnya sebenarnya wanita sudah mati dirajam oleh ahli Taurat itu, ahli agama itu. Tapi adanya Yesus di situ terjadi keselamatan bagi orang yang berdosa. Pahami itu. Kamu nggak pertanyaan saya tentang kejadian itu. Pertanyaan saya. Sabar. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya, biar Anda jelaskan. Pertanyaan saya, wanita tadi diampuni atau tidak? Diampuni dong. Kalau dia nggak diampuni, dia mati. Diampuni. Iya. Oke. Berarti tidak berarti tidak berguna penyaliban kan? Gini dulu. Kalau tidak kan? ada pengampunan, ternyata Yesus bisa mengampuni tanpa salib kan? Kamu nggak ngerti, itu kamu teori kamu. Selesaikan dulu saya. Itulah dalam kejadian itu cuma yang katanya Yesus juru selamat dengan perkataannya saja perempuan yang kedapatan berzina dan berdosa ini selamat daripada maut. Kalau tidak ada Yesus di sini, berarti diampuni. Iya, berarti diampuni. Kalau tidak ada diampuni. Berarti tidak ada penyaliban, orang pun bisa selamat, betul? Penyaliban itu beda konteksnya lagi. Kamu bawa itulah teori kamu yang nggak paham. Kamu campur aduk. Kalau nasi, gini. Kita bicara mobil, Anda jangan bicara pohon. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya kalau buku-buku itu ada ilmu ada IPA, IPS, mungkin ada pelajaran. Ternyata sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib. Ternyata dengan cara mengatakan dosamu diampuni, semua orang bisa terampuni. Ya Allah ya Karim. Dengan penyalipan itu, ketika Yesus bersama dengan orang yang hidup, dia lepas daripada maut. Bagaimana dengan orang yang mati? Yesus disalibkan dan mati, dia menyelamatkan orang-orang mati semua. Itulah namanya guru, yang namanya guru penguasa kematian dan penguasa kehidupan. Di kematian silakan. Jika tidak ada yang berkuasa mengambil Anda, menyelamatkan Anda di kematian, maka itu bukan guru yang benar. Pahami itu, kita bicara konteks iman. Jangan bandel. Oke. Jangan ngeyel, silakan. Oke, Saudara Abdon. Wanita tadi selamat. Oke? Karena dia kemudian dikatakan oleh Yesus, itu perkataan Yesus, katanya, jangan lagi kau mengulangi dosa tersebut. Itu sudah diterangkan oleh Al-Quran, Bung. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menjelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Itu sudah dijelaskan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan kepada Bani Israel sebagian dari apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, Bani Israel. Al-Quran tidak pernah keliru dengan situ. Yang menjadi permasalahan ini adalah ketika hukum kisas itu tidak diperhatikan rajam kepada wanita tersebut. Oke, nah sekarang yang jadi permasalahan penyembah-penyembahnya ini. Apakah ada pengampunan dari Yesus? Sementara Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Makanya Anda tidak bisa menjawab tadi. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Anda nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena Anda tahu. Berkata tentang agama yang dibawakan. Dia pengikut, siapa yang mengikuti dia? Mana ada konteks Yesus mengajarkan agama? Mereka berdiskusi. Anda itu, saya yakin di dalam kepala Anda.
Bukan, Anda tidak mengerti. Saya yakin, dengar, jangan buat saya kurang ajar sama Anda ya. Dengarkan, Bang. Di dalam kepala Anda. Kenapa Anda bilang begitu? Anda coba pergi ronseng, kepala Anda kelihatannya ada garpu di dalam nyangkut. Anda tidak di dalam Matius 2, dengarkan saya. Ini waktu saya terbuang percuma. Dengarkan. Matius 23 nomor 15. Dengarkan saya. Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat Paulus, orang Farisi Paulus. Hai orang-orang munafik. Munafik adalah Paulus. Kalau ketemu orang Yahudi ngaku orang Yahudi, ketemu orang Roma ngaku orang Roma. Munafik dia. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, sampai ke Roma dia menjelajahi daratan. Itu adalah Paulus. Untuk mentobatkan satu orang saja, orang Yahudi, non-Yahudi. Orang Yahudi menjadi pengikutmu, menjadi penganut agamamu. Berarti ada agama yang didirikan oleh orang Farisi. Bukan Yesus mengajarkan agama, tapi orang dengar. Tidak ada agama Kristen. Dengar. Pahami juga, Anda tidak, jangan guru palsu begitu. Masa ada agama Kristen? Baca kisah para Rasul 20. Ayat yang kamu berikan tadi. Baca kisah para Rasul. Baca kisah para Rasul. Ayat yang dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Waktu saya terbuang nih. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Dengarkan. Telah nyata bagi kami Bani Israel bahwa orang ini, Paulus, adalah penyakit sampar. Dia adalah seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Siapa tadi orang Farisi yang membuat apa? Membuat agama. Dan setelah mereka bertobat masuk ke dalam agamamu, kau membuat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi? Nasrani. Mana dalilnya? Kisah para Rasul 24 nomor 5. Mau lari kemana Anda? Mau lari kemana? Ternyata agama yang dibentuk oleh orang Farisi, dengarkan. Ternyata agama yang dibentuk oleh orang Farisi, Anda mengatakan, mana ada agama di situ? Nggak disebutkan. Tapi ternyata Paulus ini berasal dari sekte Nasrani. Nasrani adalah Kristen. Yang pertama sekali tentang Yesus berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Betul. Dengarkan. Biar saya dengarkan. Waktu saya tinggal 1 menit. Dengarkan. Matius 23 nomor 15. Dia Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli Taurat. Sama halnya dia mengatakan begini, celakalah engkau wahai Paulus. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan wahai Paulus, untuk mentobatkan Yahudi, Romawi dan Yunani masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Itu analogi sederhananya seperti itu. Apa pembuktiannya bahwa Paulus yang dimaksud di sini? Baca kisah para Rasul 24 nomor 5. Dia dikatakan sebagai apa? Sekte Nasrani. Dan Paulus itu adalah orang yang tidak diterima di kalangan murid-murid Yesus. Di mana dikatakan bahwa Paulus itu adalah orang Farisi? Kisah para Rasul 23. Baca di sana. Aku, wahai anak-anakku, aku ini adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Kata siapa? Paulus. Kata Yesus, waspada kepada Paulus orang Farisi. Gantian. Apa kurang jelas? Jujur dulu. Jelas kan? Jelas bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi adalah Kristen, Nasrani, betul? Tidak. Itu keadaan Yesus berbicara. Oke, gantian. Tidak kata dia. Allahu Akbar. Oke. Tunggu saudara Abdan. Kalau kayak gini nggak ada habisnya. Kalau Anda masih penasaran, boleh kita uji lagi sebentar setelah saya selesaikan tugas. Saya mau mensyahadatkan orang habis sholat zuhur. Jadi saya pamit. Saya pamit. Enggak. Saya pamit. Tunggu dulu saya ngomong baru pamit. Di surat Yasin 14 kamu bicara tentang Paulus. Kamu sering mengejek dia, merendahkan dia. Di surat Yasin 14 itu tertulis Paulus juga yang dinamakan Bulus. Ya, silakan dengan pemahaman Anda, silakan. Pengabaran tentang Injil. Paulus itu sampai ke Arab.
Silakan. Saya tidak sedang membahas dia sampai di mana. Kalau Anda mengatakan dia sampai ke Arab, kalau Anda mengatakan dia sampai ke Arab, maka lebih terpenuhi lagi Matius 23 nomor 12. Engkau menjelajahi daratan. Engkau menjelajahi daratan. Ternyata siapa yang menjelajahi sampai Arab? Siapa? Siapa yang menjelajahi sampai Arab? Siapa? Tunggu dulu, Paulus. Enggak, saya tanya, siapa yang menjelajahi daratan sampai ke Arab? Siapa? Paulus. Oke, baik. Paham, selesai. Ya, selesai. Oke. Kan? Sip. Oke. Kenapa kamu merendahkan? Sedangkan di kitabmu tertulis bukan saya merendahkan, Bung. Bukan saya merendahkan. Kisah para Rasul 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Bukan saya yang mengatakan. Kisah para Rasul 24. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Gantian. Surat Yasin 14 tertulis. Kamu bawa tafsirnya ya. Oh ya, silakan Ketika kami saya sudah bantah padahal. Saya sudah bantah. Percuma. Teman-teman, saudara-saudara, kemarin malam waktu saya di gunung saya bantah ini dan dia tidak mau dengar. Tidak ada hubungannya Paulus dengan Bulus, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya Paulus pendiri Kristen penyembah manusia ini dengan Bulus. Bulus yang dimaksud di sini adalah, dengarkan, Bulus yang dimaksud di sini adalah orang yang mengajarkan Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Berarti itu bukan Paulus. Sedangkan Paulus adalah oknum yang menyesatkan manusia. Laknatullah alaih. Dia menyesatkan agar manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Bulus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bulus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kamu udah terpeleset. Sabar. Mengutus kepada mereka. Gini loh, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu sesuai dengan lain, Bulus. Kamu tidak mengakui Bulus. Saya mengakui itu adalah Bulus. La haula wala quwata illa billah. Terus apa hubungannya dengan Paulus laknatullah? Saya tanya apa hubungannya dengan Paulus laknatullah? Siapa Bulus itu? Bulus itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam. Enggak ada muridnya itu. Jadi siapa? Jadi utusan siapa? Enggak ada nama Yesus itu, nama murid Yesus. Berarti ngapain kau ngais-ngais Bulus berarti? Ngapain? Kalau itu ternyata bukan Yesus, ngapain? Ketiban saya bahas kitabmu, kamu nggak bisa jawab. Ngapain? Nah, iya kan saya sudah mengatakan Bulus adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Bulus utusan Nabi Isa alaihissalam. Kamu nggak tahu orangnya. Nah, kalau saya tanya juga Paulus itu siapa? Siapa nama bapaknya? Siapa nama mamanya? Udah. Host dan teman-teman saya pamit undur diri. Ya, saya pamit undur diri karena saya ingin membimbing persyahadatan sebentar jam 1. Jadi saya harus ke kantor dulu, habis ke kantor baru ke markas. Oke, Saudara Abdon, saya minta Saudara tolong ya lain kali kalau bertemu dengan saya gunakan akal sehat, dengarkan ilmu. Hadapi saya, kalahkan saya dengan ilmu, bukan dengan koar-koar seperti ini ya. Hadapi saya. Kalau Anda tidak sanggup, datangkan orang Kristen yang jauh lebih hebat dari Anda penguasanya terhadap Bible untuk menghadapi Bang Suma. Kalau cuman kayak begini mah pantat ayam juga bisa. Kalau cuman koar-koar pantat ayam juga bisa, Bung. Anda dirontokkan oleh kitab Anda sendiri. Agama Anda, Yesus sendiri mengatakan bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi adalah Kristen. Itu nyata di dalam kitab Saudara. Saatnya Anda bertobat. Oke, ternyata sekte Nasrani itu menurut Yesus adalah orang-orang neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ini adalah orang neraka. Itu jelas, nggak bisa Anda bantah. Sekali lagi sebelum saya pamit, di dalam pernyataan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, Kristen ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, pendiri Kristen itu sendiri. Dan kenapa saya katakan Kristen? Kenyahlah daripadaku. Betul. Sekalian pembuat kejahatan. Kamu bilang Paulus, di Quranmu tertulis Paulus itu Bulus, tapi kamu mengingkarinya. Apa lebih paham kamu daripada jalan lain? Tafsir itu cuma kamu tuh seperti guru bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu adalah Paulus?
Apa alasan Anda? Itu ceritanya dari mana? Saya tanya, saya korbankan waktu saya loh. Saya tanya sama Anda, dari mana Anda tahu bahwa Bulus itu adalah Paulus? Dari mana Anda tahu? Tafsir Jalalain itu siapa nama-namanya? Simun. Bulus. Saya katakan Bulus. Pengikut Paulus. Paulus saya tanya. Saya sudah mengakui utusan yang ketiga bernama Bulus. Terus apa hubungannya dengan Paulus? Laknatullah itu apa hubungannya? Bulus itu siapa? Gak bisa jawab kamu kan? Iya, justru saya bertanya sama Anda. Saya lagi bertanya. Anda yang membawa. Dengarkan. Kamu bisa bilang Bulus, tapi nggak tahu prakteknya siapa itu. Lah, justru Anda ketika saya bercerita tentang Paulus, Anda mengatakan Paulus itu diceritakan di Al-Quran. Saya tanya, dari mana Anda? Dari mana? Dari tafsir. Udah. Dari tafsir. Emang lebih paham kamu daripada tafsir cuma. Sekarang saya tanya sama Anda, Abdon. Pengikut Paulus. Tafsirnya Jalalain itu. Saya sudah tamat. Di situ namanya Bulus. Siapa Bulus itu kalau kamu tamat? Siapa Bulus Kenapa? itu kalau kamu tamat? Dia pengikut Isa. Isa mana pengikut Isa Bulus? Nggak ada. Kalau pengikut Isa itu Yesus itu adalah Paulus. Kalau nggak Saulus. Kenapa Anda larikan ke Yesus? Tuyul kampret. Lagi tanya Isa kenapa lari ke Yesus, tuyul. Kamu kan bawa Paulus. Kamu ini lah. Dasar penyesat. Paulus itu adalah dengarkan saya. Tolong di-mute dulu ini. Host di-mute dulu dia atau di-kick aja turun. Di-kick. Nah, itu yang enggak fairnya kamu itu. Biar di-kick aja di-kick. Ya enggak saya diam. Kalau Anda tidak mau diam, di-kick. Ini waktu saya terbuang percuma untuk orang bahlul kayak Anda. Dari tadi Anda bicara. Diam. Saya guru Anda di sini. Diam. Kalau saya tidak, kalau Anda tidak diam, saya turun. Anda hanya guru teori. Oke, saya turun. Baik. Teman-teman, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga turun.